Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama pekan itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kemudian tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu, masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita runut kembali selama 40 hari kita melaksanakan puasa atau masa Prapaskah, dan terlebih minggu suci ini, mulai dari Minggu Palem, Kamis Putih, Jumat Agung, dari malam-malam Paskah, dan hari ini rasa-rasanya kita sudah mulai capek. Tetapi ternyata setelah saya melihat bahwa umat paroki Santo Fransiskus Laterna ini tidak ada capek-capeknya, tidak ada lelah-lelahnya. Karena ketika kami masuk tadi, memang masih sedikit orang. Saya bilang, saya maklum, gitu dalam hati pastor, umat saya sudah capek. Saya bilang kan, pastor harus sabar, harus positif thinking kita, daripada kita marah-marah gitu kan. Tapi ternyata dalam tempo sesingkat-singkatnya, tadi bukan Jakarta ke bahasa Kristus, dalam tempo sesingkat-singkatnya kira sudah penuh. Tolong nanti pada khusus di-share dulu supaya tahu bahwa umat ini tidak pernah capek. Saya kasih Tuhan, sesudah Yesus bangkit, ada satu hal yang menarik dalam hidup para rasul. Apa itu? Yakni mereka mulai bangkit. Ketika Jumat Agung kita dengar mereka
lari pontang-panting, lari menyembunyikan diri, masing-masing menyelamatkan diri, masing-masing juga membela diri. Seperti Petrus mengatakan, saya tidak kenal dengan dia. Ketika Amatian menyanyikan itu, bagus sekali suaranya. Kalau tidak kenal dia. Itu. Sementara hari-hari bersama Yesus, tetapi rupanya pada saat-saat nyawa terancam masih mengatakan, saya tidak kenal. Sebenarnya tidak kenal. Dan itu kan dia mau ya. Jadi saya sudah kasih Tuhan. Memang itulah situasinya. Yang kalau baik-baik saja, kita semua happy, kita semua senang-senang, ya. Tetapi ketika mengalami masalah besar, apalagi ancaman nyawa, waduh, masing-masing mencari selamatnya. Dan bukan hanya itu, para murid juga diselimuti oleh ketakutan yang luar biasa. Tetapi sesudah Yesus bangkit, wah, kita dengar tadi, Petrus mulai bangkit. Dia mulai mereview kembali bagaimana saat-saat indah bersama Yesus. Dia mulai menceritakan bahwa Yesus itu kami pernah bersama begini, kami makan bersama, macam yang dia ceritakan. Dalam bacaan kedua, yang bagus sekali dibacakan tadi, pendek tetapi untuk orang kita sudah hafal ceritanya. Bukan, dia bilang itulah Yesus, dia mati, itu jaminan kita, dia adalah Allah. Bertahu, berinak-inak sebuah ni akhir-akhir siswayau. Jangan pikirkan yang di dunia ini, yang di atas juga kita pikirkan. Bapak Ibu, mudah-mudahan kamu sabar hari ini panjang tempat saya. Karena tadi malam tidak tua saya kena hujan. Saya berkelahi dengan hujan. Ya, kan apalagi lain juga jadi malam onar sedikit. Jadi ini cerita soal memandang dunia dan melupakan surga. Ada seseorang kaya di kota itu. Dia melihat orang di kota ini hari-hari dia sibuk mencari uang, mencari harta, lupa ke gereja, lupa berdoa. Karena itu suatu kali dia naik ke rumah. Dia bawa satu karung. Sudah sampai di atas, dia tabur uang itu, dan orang kota itu keluar dari rumah, masing-masing sibuk mencari uang. Di mana? Tidak sering melihat rumahnya. Istilah Flores, aku tanduk mereka, saling tanduk satu sama lain, hanya mencari uang itu. Dia bilang, itulah manusia yang kalau sudah uang tidak tahu lagi siapa teman, tidak tahu lagi hanya Cipayania, hanya Kasiwania. Pokoknya aku harus banyak mendapat. Hari kedua dia mau lagi, buah karung, dia lempar lagi, dan semua muka apa? Tidak saling kenal, dan tidak pernah melihat di atas. Dari mana sumber buah ini? Tidak pernah. Pokoknya bawa terus. Ketiga, dia naik lagi. Yang dia bawa bukan uang, tapi kerikil, murah. Dan orang sudah tahu bahwa bapak ini naik lagi. Orang rame-rame cukup datang lagi. Baru yang dia tahu itu kerikil. Covid itu baru dulu. Covid. Mau tahu? Isu ayah kan? Kalau Covid itu baru dulu. Dengan kita sana. Menukar ini. Menukar. Baru berkali-kali ke atas. Ini rupanya dari atas ini rupanya sudah kerikil ini. Kasih Tuhan. Dalam bacaan kedua tadi kita ingatkan kita bahwa pun pemerintah Covid itu dari tahun dulu, kemudian terfekiau kan
Selama tidak ofensif di kepala kita, kena kita, mana? Sibuk apa? Mana sibuk pastor? Kan tanya lagi pastor. Punya sibuk apa? Sibuk. Ketika ofensif di kepala, panggil supaya, tolong supaya. Jadi hati dengan itu, ya. Kita baru jumpa nih, langsung baca aja bagus sekali ya kan. Pikir yang di atas, karena sana yang kita berasa. Dan di dunia ini permainan saja nih, leluhur auri semuanya, ya kan. Leluhur auri, hari ini kita baru senyum satu sama lain, kita senyum satu sama lain. Tapi nak tahu bagi kita nanti sore siapa yang tidak senyum lagi, sudah. Sudah kaku bibir ni. Tahu yang kita, ya kan? Tahu kita. Jadi jangan hanya mencari dunia ini saja, kita juga yang di atas. Saudara kasih, para rasul sesudah Yesus bangkit, mereka keluar dari sarang ketakutan. Mereka keluar dari tempat persembunyiannya dan berani untuk mengatakan Yesus yang telah bangkit. Itu catatan kita, ya. Kita harus berani keluar dari ketakutan kita, dari keputusasaan kita, ya. Kita khawatir sekali. Khawatir kita apa kita makan, apa kita minum. Kemarin waktu kami rapat tanggal 9, ibu-ibu kota Kediri sibuk memikirkan kue, tapi sesudah saya minta banyak kali kue. Terus juga banyak sekali ini. Khawatir sekali kita dengan ini, ya. Kita khawatir dengan makanan, tapi saya yakin tadi pagi kita kesini sekurang-kurangnya minum kopi, makan kue, kecuali yang tidak mau, kan? Tapi pasti ada makanan. Mengapa kita khawatir sekali? Khawatir sekali kita. Jadi keluar dari kekhawatiran. Yesus sudah mengatakan, sedangkan burung saja di udara, ya, bunga di ladang, tapi Tuhan menandani dia lebih daripada batu Salomo. Karena itu, mari kita memandang ke atas, jangan hanya di dunia ini. Dekatkan diri kepada Tuhan, cari Tuhan. Karena semua yang kita cari di dunia ini, semua kita akan tinggalkan. Semua, ya, kegantenganmu, kecantikanmu, mati kau, berganti kita saya, bercantik kita, mati baru, pemulung kita, itu selesai itu. Tapi mari kita mempersembahkan hidup kita yang singkat ini untuk Tuhan, melalui keterlibatan kita dalam rohani. Canda. Kedua, sesudah Yesus bangkit, Maria Magdalena tadi pergi ke kubur mencari Yesus, bertemu dengan Yesus walaupun sudah meninggal. Dia tidak putus asa. Dia yakin, seyakin-yakinnya bahwa Tuhan pasti berjumpa dengannya. Tetapi memang kubur kosong, tidak ada lagi. Yesus sudah bangkit. Tapi ketika disampaikan kepada kedua murid, yakni Petrus, Simon Petrus dan rasul yang lain, tidak disebutkan namanya. Tapi rasul yang lain, ya, siapa itu? Kamu, saya, kita semua. Tetapi rasul yang disebut itu adalah Yohanes. Yohanes dari segi umur memang jauh berbeda. Simon Petrus sudah tua, tetapi Yohanes masih muda-muda, ya, masih darah panas. Ketika sampai berita itu kepada mereka bahwa Yesus sudah dicuri, tidak ada tempatnya, lari kalau maraton. Sama-sama juga lari memang. Tapi ya, Pak boleh jatuh. Kan, ya fur ke bukit, fur ke juri, asap kurang.
apalagi macam, ya kan, karena actionnya berkarat, ya kan. Dia juga Simon Petrus lari juga dia, tapi actionnya sudah berkarat, tidak sebentur Yohanes. Dia juga lari, tapi yang masih muda dia cepat sama. Dia cepat sampai di tubuh, tetapi apa yang tua hanya melomos saja dari ini kos, dia besar juga di kos, tidak masuk dia ke dalam, dari luar saja, dari luar. Ya, dua mana begini ya. Tetapi yang tua tadi dia lambat memang. Tetapi bukan hanya Allah baginya, dia sodorkan saja kepalanya, tetapi dia masuk ke dalam. Dia masuk ke dalam kubur, dia langsung menyaksikan apa yang terjadi. Saudara kasih Tuhan, ini juga semangat. Siapa di antara kedua murid ini, kita, saya, kamu, masing-masing kita punya nama. Apakah kita Simon Petrus atau Yohanes? Masing-masing ada kerjasama, ada usaha untuk bertemu dengan Yesus. Baik kamu yang masih muda pun yang sudah berkat Yesusnya. Ayo kita sama-sama mencari Tuhan. Jangan mengatakan kamu muda, anu masa kecil, masa bunyi-bunyi masa raw. Kawan, kematian itu bukan hanya miliknya orang yang sudah kering esennya, yang sudah berkarat esennya, tidak bisa lagi koyak-koyak untuknya, tidak bisa biji lagi, tidak bisa lagi, tidak bisa lagi. Tinggal ukut tadi, tinggal ulah kaca tua terlalu mati. Ya, tinggal ulah kaca, ulah kaki punina, kan? Jadi karena itu mari kita mencari Tuhan, berlomba bertemu dengan Tuhan. Ya, bahwa di sana nanti ada hanya mengatakan ini. Yang penting kita usaha sampai bahwa Petrus yang sudah tua bukan hanya melompat saja dari pintu kubur, tetapi dia masuk. Juga kita sebagai umat Allah yang percaya kepada Kristus bukan hanya melompat sampai ke pintu, bukan hanya sampai berlari berkeringat, tetapi setelah itu kita bermimpi. Pasca ini hendaknya kita memiliki semangat untuk bertemu dengan Tuhan. Beri doa kepada Allah kerja. Ulu mau ke, boleh ke bayar ke, apa mengeluh, maka muncul dari Tuhan. Sebenarnya kalau kau contoh ini, apa ini pasca ukaf saya kok, itu rumah, tak perlu cari makan. Boy, Mikfrada ukaf cepat tak boleh nak ini upaya berkata, tapi aku yakin tidak. Sudah lebih foto-foto lebih kemudian bisa dibuka pastor upaya kita pakai muncul bermanutang dengan bapak sepuluh tubal ibu hola mati hola dulu untuk pedang dulu selesai mau tak yakin. Jadi saya beristighfar kebangkitan Kristus ini hendaknya menjadi pembawa semangat untuk kita. Ya, semangat dari kelesuan iman kita, dari kelesuan semangat kita. Begitu juga dalam kehidupan kita sehari. Ya, dalam memenuhi nafkah kita setiap hari. Kita jangan putus asa, tapi berjuang. Jangan mengharapkan jatuh saja dari langit. Jangan hanya saya ini supaya hanya begitu kemana.
Itu menurut usaha, si benar-benar daun. Tuhan, mari kita berjuang, mari kita berlari, ya, memenuhi nafkah kita setiap hari. Lo masih pastor, lo masih berlari dengan Allah kita. Pastor juga tidak suka, tidak senang kalau umat ketemu ini miskin. Ada dampaknya untuk ekonomi rohani. Ada dampak langsung itu. Dampak itu. Kalau umat Katolik karena ini miskin, dampak langsung untuk pastor stres. Gimana membayar khusus ini? Gimana itu? Ya karena umatnya miskin. Gimana? Ya udah, mau bilang apa kita? Tapi berjuang untuk keluarga kita. Bahwa pernah berkarat selama ini hubungan satu sama lain dalam keluarga, ya, hubungan suami istri. Ekselnya sudah mulai berkarat, tidak lentur. Ayo, goyang-goyang. Bonus dia lagi, bonus lagi. Cerita lagi dengan suamimu, cerita lagi dengan istrimu. Pergilah ke tempat di sana. Bagaimana dulu kita merajut cinta di pantai ini? Ayo, seperti Petrus tadi, mereka bercerita lagi. Kami dulu seperti ini, begini. Mereka bangkit lagi. Jangan biarkan karena itu merusak hubungan. Tetapi bangkit lagi, ya. Bangkit. Ulangi lagi, ya. Di paroki di mana pernah saya juga pimpin pada pesta keluarga, semua pasangan memahami janji nikah. Walaupun awal-awalnya mereka, kami sudah pastor, kami sudah pernah jadi, iya, itu berjanji, tapi baharui, karena sudah mulai berkarat. Kosong. Supaya langsung lagi dia berkilat lagi, berkilat lagi. Jadi begitu. Itulah mana pasca Bapak Ibu, jangan cari yang hebat-hebat sana. Di sini, pasca di sini, hubunganmu dengan orang tua, hubunganmu dengan anak. Ayo baru kembali, semangat lagi. Jangan mengatakan, umuslah hakun tak, umuslah sukimun tak. Kita ini sangat tahu, ya. Kita sangat tahu. Ya sering umat kita mengatakan, mau tahu pastor ada Ismail, padahal cukup kita tahu. Kita kasih kepala. Saya mengatakan, Bapak. Bagi kamu aku sudah ngomong akhir-akhir lupa ke bakal. Harus seperti hebat sekali. Kamu juga lebih nakal daripada ini waktu kamu seperti itu. Jadi kadang kita merasa lebih hebat daripada yang lain. Ayo hubungan dibangun kembali dengan baik. Bapak yang sudah kesimpulan. Mari kita berlari bersama. Mari kita berlari bersama untuk membangun paroki kita, ya, untuk membangun komunitas kita, KDG kita, ya, organisasi rohani kita. Mari lari bersama, bahwa berbeda satu sama lain biasa itu. Ya, jangan harapkan pastor, jangan mengharapkan seluruh Bapak Barugu lari maraton, mendaki Gunung Laverna. Jangan, ini pada dugi. Tidak, itu motor yang sudah apa itu? Motor 70-an, 80-an itu. Jangan sebandingkan dengan motor tren sudah syak naik. Ya, tapi sama-sama kita santai ya nanti di sana. Di sini butuh kesabaran. Kita sabar satu sama lain. Dalam rumah tangga kita juga sabar. Sabar terhadap orang tua. Ya. Sabar terhadap mama tua, mertuamu, orang tua. Dia sudah tua. Sudah tua dia, ya. Namun kadang kita sabar dengan orang tua. Nanti suatu saat kamu akan menjadi tua dan akan kamu jalani seperti itu. Karena itu kita sabar dalam hal banyak hal. Saudara sudah kasih.
mari kita sekali lagi memaknai Paskah ini bangkit untuk membangun kehidupan kita seperti Yesus meninggalkan kubur dan hidup bersama dengan murid-murid. Amin.